Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang pola-pola hereditas. Nah, dalam bab pola-pola hereditas akan dibahas mengenai hukum pewarisan sifat. Nah, hukum pewarisan sifat ini pertama kali dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel yang hidup pada tahun 1822 sampai 1884. Nah, Mendel ini merupakan orang pertama yang menemukan tentang genetika. Nah, tepatnya di sini tentang hukum pewarisan sifat. Nah, Mendel ini menggunakan kacang ercik sebagai bahan penelitian. Kenapa? Beliau memilih tanaman tersebut. Di sini alasan-alasannya diantaranya adalah tumbuhan Pisum sativum ini memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat yang kontras. Kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri atau autogami. Dan mudah dilakukan perkawinan silang. Kemudian cepat menghasilkan biji dan menghasilkan banyak keturunan. Seperti yang ada pada gambar ini. Nah, kemudian hukum pewarisan sifat ini yang pertama adalah hukum Mendel I. Ini merupakan hukum yang pertama dicetuskan oleh Mendel. Nah, hukum Mendel sering disebut juga hukum segregasi. Artinya ini adalah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Nah, hal ini bisa dibuktikan dengan persilangan dengan menggunakan satu sifat beda atau istilahnya disebut dengan monohibrid. Nah, contoh diagram persilangan ada pada gambar ini. Nah, di P1 atau parenta pertama ini ada dua digunakan genotip dengan menggunakan dua huruf dengan jenis yang sama. Nah, di sini yang betina itu memiliki fenotip bunga merah dan di sini kondisi genotipnya adalah dominan homozigot dilambangkan dengan huruf M besar. Ini supaya memudahkan, jadi menggunakan huruf M dari kata merah. Jadi M besar. Kemudian yang jantan ini memiliki fenotip putih. Nah, karena putih ini bersifat resesif, maka huruf yang dipakai di sini dua huruf dengan huruf kecil. Nah, M kecil. Nah, kemudian pada pembentukan gamet, nah, berlakulah hukum segregasi. Nah, karena genotip dari induk ini M besar, dominan homozigot, maka yang turun pada gamet itu hanya satu huruf saja, yaitu M besar. Jadi gen sealel M besar memisah secara bebas karena dominan homozigot, maka yang turun hanya satu M besar saja. Dan yang jantan juga sama, karena ini resesif homozigot, maka yang turun itu hanya satu, yaitu M kecil saja. Nah, pada F1, karena di G1 ini terjadi fertilisasi, M kecil membuahi M besar di sini, maka yang terbentuk di F1 adalah M besar, M kecil. Nah, di sini fenotipnya bunga merah. Nah, kemudian di P2, F1 disilang dengan sesama. Merah disilang dengan merah dalam kondisi genotip yang heterozigot. M besar, M kecil. Ini heterozigot. Nah, maka pada saat segregasi itu karena heterozigot, maka gamet gen yang turun itu dua-duanya. M besar berpeluang bisa turun dan M kecil juga berpeluang bisa turun. Sehingga yang turun pada gamet di sini alel yang
heterozigot ini, genotip yang heterozigot ini turun dua-duanya menjadi M besar dan M kecil. Untuk yang jantan juga mempunyai peluang yang sama, jadi turun M besar dan M kecil. Nah, kemudian di F2, filial kedua, nah ini dibuat kotak papan catur. Nah, untuk memudahkan supaya genotip yang terbentuk di F2 tidak ada yang salah, maka dibuat papan catur seperti ini. Ya, dibuat papan catur seperti ini. Nah, di sini dihasilkan di F2 itu ada genotip M besar itu dari fertilisasi M besar dengan M besar menghasilkan M besar, kemudian M besar dengan M kecil menjadi M besar M kecil, ini tetap fenotipnya merah. Kemudian M kecil dengan M besar menjadi M besar M kecil itu pun merah, dan M kecil dengan M kecil menghasilkan fenotip putih. Maka rasio genotip untuk di F2 ini adalah perbandingannya 1:2:1. Kemudian rasio fenotip di F2 ini menghasilkan fenotip bunga merah 3, kemudian bunga putih 1. Jadi perbandingan fenotip di F2 pada hukum Mendel 1 itu 3:1. Kemudian rasio genotipnya 1:2:1. Nah, itu hukum Mendel 1. Kemudian hukum Mendel 2 ini menyatakan bahwa hukum Mendel 2 sering disebut dengan hukum asortasi atau berpasangan. Nah, ini pun sama bahwa pada saat pembentukan gamet, gen-gen yang gen sealel, gen yang berbeda alel, berbeda lokus itu bisa berpasangan secara bebas. Itu di hukum Mendel 2. Nah, ini bisa dibuktikan dengan persilangan secara dihibrid. Persilangan dihibrid atau persilangan dengan menggunakan dua sifat beda. Nah, di sini penggunaan hurufnya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi hanya satu jenis huruf, nah di persilangan dihibrid ini menggunakan dua macam huruf. B besar di sini dengan K besar. Karena ini sudah menunjukkan dua sifat beda. Nah, di sini pun pada P1 itu yang dominan homozigot, kemudian yang satunya lagi adalah resesif homozigot. Nah, G1-nya ternyata B besar itu bisa berpasangan dengan K besar. Ya, yang satunya lagi B kecil bisa berpasangan dengan K kecil. Nah, sehingga ini tadi bisa membuktikan apa itu hukum asortasi. Ternyata gen-gen yang tidak sealel itu pada saat pembentukan gamet di sini bisa berpasangan secara bebas. Seperti ini. Nah, maka di F1-nya ini disatukan menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Biji bulat dengan warna kuning. Jadi di sini ada dua karakter yang berbeda antara tekstur biji dengan warna dari biji. Nah, kemudian di P2-nya F1 disilang F1. Nah, di sini sudah kompleks gametnya di P2 B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka gamet yang turun itu ada 4 macam, yaitu ada B besar, K besar, kemudian ada B besar, K kecil, kemudian ada B kecil, K besar, dan ada B kecil, K kecil. Yang sebelahnya lagi yang jantan juga sama. Nah, karena ini sudah kompleks sekali, maka dibuat papan catur seperti ini. Nah, di sini ada 16 kotak dan akhirnya menghasilkan rasio genotip yang sangat kompleks
Dan biasanya dalam hukum Mendel 2 itu yang ditanya kalau dalam soal itu rasio penotip. Nah, di sini rasio penotipnya ada 4 macam, yaitu 9 berwarna bulat kuning, 3-nya bulat hijau, kemudian 3-nya keriput kuning, dan 1-nya keriput hijau. Jadi di hukum Mendel 2 menghasilkan rasio penotip sebanyak 4 macam, yaitu 9:3:3:1. Nah, demikianlah paparan tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.